Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Saya dari program studi ilmu hukum. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hak kekayaan intelektual. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjawab soal yang mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, hak eksklusif. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunanya dan pemanfaatan karya cipta yang mereka hasilkan. Yang kedua, pendaftaran. Undang-undang ini tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta otomatis diberikan kepada pencipta sejak karya cipta tersebut dihasilkan dalam bentuk yang konkret. Namun, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti bukti keberadaan hak cipta dan yang mudah dapat membuktikan kepemilikannya. Cakupan perlindungan undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya yang dihasilkan serta nyata. Perlindungan hak cipta meliputi banyak karya yang sudah diungkapkan maupun yang belum diungkapkan. Selanjutnya, hak moral. Undang-undang ini mengakui hak moral pencipta sebagaimana dari hak cipta. Hak moral mencakup hak yang diakui sebagai pencipta, nama tempat tercantum pada karya, dan melindungi integritas karya. Hak moral bersifat abadi dan tidak dialihkan. Selanjutnya, hak ekonomi. Hak ekonomi, undang-undang ini memberikan ekonomi kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan hak lainnya. Hak ekonomi dapat dilindungi dengan cara memperbanyak, mengumumkan, menunjukkan, dan menegangkan karya tersebut. Selanjutnya, penegakan dan sanksi. Undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelanggar hak cipta, termasuk tindakan seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin dan pelanggaran hak moral, serta meliputi denda dan pidana. Sistem perlindungan hak cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 bertujuan mendorong dan melindungi kreativitas intelektual serta memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru. Hak ekonomi. Dalam beberapa kasus, produser rekaman dapat memegang hak ekonomi lagu tersebut selama periode tertentu, seperti 5-10 tahun. Sebelum hak ekonomi itu kembali ke pencipta lagu, jadi untuk mengetahui dengan pasti jangka waktu pengalihan hak ekonomi dari lagu Melly Goeslaw kepada produser fonogram dan kapan hal tersebut kembali lagi ke Melly Goeslaw, perlu diketahui di sini dari perjanjian antara Melly Goeslaw dan produser rekaman yang terlibat. Mengenai perjanjian mereka, batas waktu yang ditentukan.